Kami mendengar hampir di seluruh tempat di Indonesia ada perintah penghitungan suara di tingkat kecamatan, itu semua dihentikan sampai tanggal 20. Ini satu gejala ada pihak yang memiliki kekuasaan ingin mengintervensi hasil pemilu. Karena pasti ada pihak-pihak yang akan diuntungkan dengan penghitungan yang ditunda ini. Aturan menyatakan bahwa KPU hanya boleh menunda penghitungan suara jika ada kegentingan yang memaksa, ada force majeure. Sementara katanya pemilu sudah berjalan dengan baik. Kenapa tiba-tiba disuruh berhentikan? Pasti ada partai yang tiba-tiba akan melonjak tajam perolehan suaranya atau kursinya karena kebijakan ini. KPU harus bertanggung jawab. Kalau melangkahi hukum sekali lagi, saya kira ini akan memaksa rakyat turun ke jalan. Ayo semua peserta pemilu, awasi. Ini adalah hal yang sangat janggal ketika penghitungan suara tingkat kecamatan semuanya dihentikan. Kepentingan siapa? Apakah ada partai salah input yang sudah ngebet akan diuntungkan? Kita tunggu dan kita lihat. Ini kejahatan demokrasi yang luar biasa. Karena kita banyak yang curiga adanya kecurangan ya terkait dengan Pilpres ini, sangat banyak sekali. Dan saya ingin informasikan di video ini teman-teman bahwa sebagian tempat rekapitulasi di tingkat kecamatan itu dihentikan. Padahal ini sudah waktunya untuk rekapitulasi tingkat kecamatan. Ini sebagian dihentikan. Salah satu alasan kenapa dihentikan karena katanya si rekap ataupun rekapitulasi online yang teman-teman ketahui itu bocor, banyak kesalahan. Dan kemarin juga ada video KPU, ketua KPU yang meminta maaf karena si rekap ini teman-teman. Itu alasan kenapa yang offline itu dihentikan. Wah, aneh sekali teman-teman ya. Dan kita gak mau curiga gimana kalau hasil kerjaan dari pihak KPU ini seperti ini teman-teman. Katanya kita nggak boleh teriak-teriak. Ataukah patut kita curigai real count di KPU ini akan disesuaikan dengan quick count yang sudah muncul semenjak pencoblosan selesai teman-teman. Ingat ya, ini hati-hati. Karena banyak yang curiga real count dari KPU itu akan disesuaikan dengan quick count. Ini kan aneh teman-teman ya. Mana ada tingkat pemilu yang real count-nya menyesuaikan quick count. Kenapa kita curiga seperti itu? Karena bisa dilihat dari Sirekap. Meskipun Sirekap ini hanya alat bantu, tapi yang namanya alat bantu itu tentu yang bisa diakses oleh kita, yang bisa diakses oleh publik teman-teman ya. Kemarin banyak penggelembungan suara yang harusnya setiap TPS itu maksimal 300 DPT, 300 orang yang berhak memilih di setiap TPS. Tapi kenapa di setiap TPS, di berbagai TPS dan di sebagian TPS itu lebih dari 1000. Dan anehnya adalah suara 02 yang digelembungkan. Kalau salah itu harusnya pihak ada sebagian yang 01 yang digelembungkan. Ini malah justru hanya 02 yang digelembungkan teman-teman. Ini kan aneh ya. Anehnya ya, kok ada sistem, ada aplikasi, ada web semacam ini ya. Padahal tingkat KPU loh. KPU ini adalah instansi pemerintah atau instansi nasional ya, yang harusnya anggaran untuk membuat website, membuat aplikasi, membuat Sirekap ini bukan hanya 100.000 teman-teman. Bukan hanya 1 juta, bahkan bukan hanya ratusan juta, miliaran rupiah teman-teman ya, untuk membuat sistem atau Sirekap ini, rekapitulasi online ini. Gak main-main anggarannya, tapi hasilnya main-main teman-teman. Karena banyak kesalahan, yang kesalahannya sangat fatal sekali menurut kita, seakan-akan memanas-manasi rakyat ya, yang sudah seharusnya ini sudah bisa diantisipasi. Kita mengadakan pemilu itu bukan hanya sekarang saja teman-teman. Dan adanya sistem rekapitulasi online ini ya bisa dibilang sudah kesekian kalinya. Meskipun ini terbit di 2019 kalau nggak salah. Ini harusnya sudah terhindar kesalahan-kesalahan seperti ini teman-teman. Jadi ayo teman-teman, kita harus semarakkan, harus ramaikan tentang informasi ini. Kita memang tidak seharusnya
keluar-keluar tentang kecurangan. Kita pasti sudah menerima kekalahan jika kekalahan kita benar-benar kalah, teman-teman. Tidak didasari dengan kecurangan. Di Pilpres itu bukan seharusnya kita bicara tentang menang kalah, tapi bagaimana yang kalah itu dapat menerima kekalahannya. Tapi kalau dengan cara seperti ini ya bagaimana kita bisa menerima kekalahan ya, karena sangat nampak sekali kecurangan yang muncul di publik, teman-teman. Salah satunya ya pencoblosan, video pencoblosan secara masif yang segera dicoblos kepada salah satu pasangan calon. Yang paling parah ini Sirekap, teman-teman ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita curigai tentang masalah realcon KPU ini yang katanya sepertinya juga patut kita curigai, patut kita duga ini akan disesuaikan dengan quick count yang sudah beredar, teman-teman. Quick count sendiri kemarin ini sudah muncul padahal belum pencoblosan. Ini ketika di Najwa Shihab itu kemarin muncul di tanggal 13, padahal pencoblosan di tanggal 14. Kan aneh sekali kalau seperti ini ya. Jadi desain seperti ini sudah direncanakan secara matang. Untuk quick count-nya dimunculkan sekian-sekian. Mulai dari survei ya teman-teman kemarin ya. Survei sudah kita duga bahwa awalnya 40% untuk 02 ya, berangkat dari titik itu. Kemudian di hampir pencoblosan tanggal 14 Februari kemarin itu sudah banyak diprediksi akan menggelembung mendekati 60%. Dan tepat saja ya, ketika pencoblosan quick count dimunculkan baru sekian menit, atau harusnya perhitungan suara itu di tanggal 14 jam 1 ya, jam 13.00 itu quick count sudah muncul, teman-teman. Itu kan aneh ya, mana bisa quick count muncul sebelum laporan dari para KPPS ya. Dan itu sudah muncul, harusnya penghitungan suara itu selesai ya paling enggak jam 2 siang lah, atau jam 14.00 lah, dari semenjak penghitungan jam 13 ya, KPPS bekerja, anggota KPPS bekerja. Namun quick count sudah pada muncul, teman-teman, dengan angka yang sangat-sangat luar biasa, yaitu 58%, bahkan mendekati 60%. Itu penggiringan opini yang mendekati satu putaran itu sudah didesain sepertinya ya, didesain secara masif, didesain secara baik ya, begitu ya. Sehingga untuk real count sendiri ini merupakan ada tanda tanya juga ya. Takutnya disesuaikan ke quick count-nya. Ini yang bahaya, teman-teman ya. Meskipun ya real count ini adalah penghitungan secara manual harusnya. Tapi ya bagaimana bisa kita mengawasi itu sampai penghitungan KPU selesai ya. Tenaga kita sudah terbatas. Namun semoga di elit atau di tim Amin itu sampai selesai ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan terkait informasi penghentian di di beberapa tempat untuk rekapitulasi online, maksud saya rekapitulasi offline ya, rekapitulasi manual di tingkat kecamatan di beberapa tempat ya, yang perlu kita pertanyakan ini. Semoga bermanfaat dan silahkan teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.